Saya ingin ini nih kasih keterangan tentang akidah al-mansubah lil Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Halaman 51. Ini adalah dasar tauhid al-Abi Alawi. Ini adalah dasar tauhid para habaib. Halaman 51 itu akidah yang dinisbatkan kepada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi sekalian, sekali lagi ini merupakan landasan akidahnya para habaib-habaib kita dengan mengikuti apa yang dibawa oleh ayah-ayahnya, kakek-kakeknya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini akidah yang murni. Jadi kalau orang sebut memurnikan akidah, nah ini dia nih akidahnya nih. Yang murni itu akidah yang kayak begini. Dan agar tidak ada orang-orang yang mengakui bahwa mereka membawa akidahnya Ahlul Bait, mereka membawa akidahnya keluarga Nabi, akan tetapi tidak sesuai dengan akidah yang dianut oleh Ahli Bait Rasulullah, yang dianut oleh Al-Ba'alawi, oleh para habaib-habaib keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini akidahnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batang. Ini akidahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ini akidahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor. Ini akidahnya para habaib-habaib yang sudah meninggal dunia maupun habaib-habaib panutan kita yang masih ada di atas muka bumi ini. Biar orang gak bingung-bingung. Yang satu bilang akidah ajaran Ahlul Bait, yang satu lagi bilang ini akidah yang benar, yang satu lagi bilang akidah yang benar kita murnikan dari segala bid'ah, dari segala syirik. Nah ini nih akidah yang benar. Nah biar kita gak bingung-bingung. Udah ditulisin dari ratusan tahun silam oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seorang wali min auliyaillah dari kalangan Al-Abi Alawi. Beliau wali, abahnya wali, kakeknya wali, bapaknya kakeknya wali, terus sambung sampai ke baginda Nabi besar Muhammad. Beliau adalah putranya Habib Abu Bakar As-Sakran. Beliaunya sendiri nih saya ceritain teman-teman, Habib Ali nih. Dari cerita yang disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Abu Bakar Sakran itu punya beberapa orang anak. Banyak anaknya. Salah satunya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, ya. Kakeknya Al-Idrus. Nah, itu juga saudaraan sama Habib Ali nih. Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Banyak anak-anaknya. Salah satunya lagi Umar Muhdar. Ini yang suka ada qasidah Karamah ya Umar Muhdar. Itu teman-teman, para wali-wali yang saya sebutkan ini bersaudara. Kebayang nggak? Kamu kebayang nggak satu keluarga semuanya jadi wali? Makanya di Tarim tuh ada istilah gini, ya Umar, Hu Umar, Bu Umar, Syailillah, gitu. Di Tarim orang-orang suka nyebut-nyebut Sayyidina Umar Muhdar dengan panggilan seperti ya Umar, Hu Umar, Bu Umar, Syailillah. Artinya, ya Umar, wahai Umar Muhdar, Bu Umar, abahnya Umar Muhdar, Habib Abu Bakar As-Sakran. Wahu Umar, saudara-saudaranya Habib Umar Muhdar. Karena semua saudara-saudaranya jadi wali-walinya Allah SWT. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, di antara para wali-wali yang sesaudaraan ini, semua masing-masing punya fadilah, semua masing-masing punya karamah, semua masing-masing punya keistiqomahan mereka di jalan Allah. Akan tetapi mereka melihat kalau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran punya sesuatu hal yang tidak mereka miliki. Apa itu? Orang asal lihat mukanya Habib Ali itu kayak jaminan hidayah gitu. Orang asal lihat mukanya Habib Ali ini tanpa rasa benci ya. Kalau dengan rasa benci sih ya nggak bisa. Kalau dengan rasa benci sih yang dilihat bukan Habib Ali, akan tetapi anaknya Pak Bakar. Nah kan begitu tuh, gitu kan? Karena dulu tuh ada, ini sebelum saya lanjutkan ini ya. Dulu tuh ada wali namanya Sayyidina Abu Yazid Al-Bistami. Itu salah satu dari mujaddid. Mujaddid itu pembaharu Islam.
Inna likulli qarnin mujaddid. Kata Nabi Muhammad, setiap 100 tahun Allah hadirkan ulama besar, wali besar memperbaharui agama. Bikin agama tuh bergeliat lagi gitu. Bikin agama tuh semarak lagi. Bikin agama rame lagi gitu. Islam tuh jadi kayak bagus dengan kehadiran mujaddid tersebut. Dan itu kata Nabi Muhammad setiap 100 tahun. Allah hadirkan untuk 100 tahun yang pertama Sayyidil Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Imam Syafi'i itu mujaddid koran pertama. Mujaddid koran keduanya yang saya sebutkan ini Abu Yazid Al-Bistami. Mujaddid yang berikutnya lagi itu ada Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ala kulli hal setiap 100 tahun tuh Allah hadirkan para mujaddid. Saudaraku sekalian, satu orang mujaddiduddin, pembaharu agama Islam. Di zamannya Imamul Haddad, mujaddidnya Imamul Haddad. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah Abu Yazid Al-Bistami sebagai seorang waliullah besar, beliau tuh pernah mengatakan, ini saya belum cerita Habib Ali ya. Ini saya masih baru cerita Abu Yazid Al-Bistami karena ada kaitan sama Habib Ali. Abu Yazid Al-Bistami itu bilang, "Nadhir wa nadhir nadhiri fil jannah." Orang yang ngelihat saya dan orang yang ngelihat saya masuk surga. Katanya Abu Yazid. Orang yang ngelihat saya atau orang yang ngelihat, enggak usah ngelihat saya, tapi ngelihat orang yang pernah melihat saya akan Allah masukkan ke dalam surga. Kita jangan amin, kita enggak lihat. Gimana ceritanya kamu mau lihat Abu Yazid Al-Bistami? Pokoknya ibu-ibu nih asal sebut ada surga, amin aja udah. Apa pembahasannya terserah dah. Saudara sekalian saya muliakan. Nah Abu Yazid pernah ngomong begitu gitu kan. Kalau para wali-walinya Allah begitu dengar Abu Yazid ngomong kayak begitu, mereka mengiyakan, mereka mengamini, mereka mempercayai sebagai sebuah karamah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Yazid. Seseorang yang bahkan Abu Yazid ini seorang waliullah tapi juga demen bercanda. Teman-teman sekalian, beliau kalau bercanda malaikat Allah pun ikut tertawa. Keren banget gitu. Abu Yazid, Masya Allah. Saudara sekalian saya muliakan. Nah akan tetapi tiap zaman tuh ada aja tuh netizen julid. Ya udah pasti aja. Ini kita baca Hadrali terus nih nggak semua seneng. Ada aja yang julid. Dalilnya di mana? Ziarah makam wali bid'ah lah, syirik lah. Waduh segala macam deh udah. Kita sebut saja netizen. Termasuk di zamannya Abu Yazid ada aja tuh netizen julid. Dari kalangan orang Islam juga. Teman-teman sekalian, mereka bilang kayak gini. Abu Yazid kagak-kagak aja tuh. Abu Yazid tuh orang ngaku-ngaku kagak-kagak aja tuh. Dia bilang nadir fil jannah. Dia bilang orang yang lihat atau orang yang lihat saya akan ada di surga. Kagak-kagak aja. Dia pikir dia lebih tinggi apa daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad aja, Abu Lahab ngeliatin dia tetap masuk neraka. Abu Jahal ngelihat Nabi Muhammad tetap aja masuk neraka. Ada banyak orang-orang, Umayyah bin Khalaf lihat Nabi Muhammad tetap masuk neraka. Orang-orang munafik di zamannya Nabi Muhammad pada lihat Nabi Muhammad, tapi Allah bilang, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik berada di kerak neraka paling bawah. Apaan ada ceritanya Abu Yazid bisa bilang nadir wa nadir fil jannah? Kagak-kagak Abu Yazid. Katanya netizen. Berita tersebut sampai bukan kepada Abu Yazid, yang Abu Yazid sih bodoh amat dah. Gitu. Mereka mah gitu ya. Akan tapi sampai kepada para pecinta Abu Yazid. Sampai kepada para ulama-ulama di zaman tersebut yang memang mencari berkah dari Sayyidina Abu Yazid Al-Bistami. Ucapan tersebut dibilang, katanya mereka, ini jawabannya nih buat para netizen. Abu Yazid mengatakan nadir wa nadiri fil jannah. Orang yang melihat aku dan orang yang melihat aku di surga itu benar adanya. Jika yang dilihatnya adalah Sayyidina Abu Yazid. Jika yang dilihatnya adalah seseorang yang mulia dengan pandangan memuliakan. Dengan pandangan memuliakan. Itu benar. Dia bakalan masuk surga, dia bakalan bersama dengan Abu Yazid. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah kalau orang yang lihat Nabi Muhammad juga benar.
orang yang ngelihat Nabi Muhammad masuk surga. Orang yang melihat Nabi Muhammad masuk surga. Orang yang melihat Nabi Muhammad pun juga masuk surga. Jika pandangannya terhadap Nabi Muhammad adalah pandangan memuliakan. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad, mara'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak pernah lihat Nabi Muhammad. Mereka enggak ngelihat Rasulullah. Yang mereka lihat adalah yatim Abi Thalib, anak yatim yang diasuh sama Abu Thalib. Mereka tidak pernah memandang Nabi dengan pandangan memuliakan. Mereka hanya melihat bahwa dia adalah anak yatimnya Abu Thalib. Ya gimana mau masuk surga? Ngelihatnya aja udah dengan merendahkan. Gimana mau masuk surga? Melihat Nabi Muhammad dengan pandangan mendustakan. Bagaimana masuk surga? Kalau memandang orang-orang, para ulama, para aulia, tidak dengan pandangan penghormatan, malah justru dengan pandangan melecehkan. Jadi sekalian, Habib Ali ini salah satu dari ulama yang kayak begitu. Orang kalau ngelihat Habib Ali, udah tuh. Sampai di zaman hidupnya Habib Ali tuh, ada banyak orang-orang awam, gitu ya, orang-orang awam. Itu mereka kalau udah ngerasa males-males ibadah gitu. Kalau ngerasa ini kok aneh, biasanya bangun tahajud enak, nih kok nggak enak ya bangun tahajud, kayak berat, ngantuk banget. Mereka tuh kayak ibarat baterai tuh kosong, itu perlu ngecas kan. Cara ngecas mereka dengan pergi, memandang, berjumpa dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Penuh tuh full baterainya. Pulang-pulang tahajud rajin lagi, Quran enak lagi, segala ibadah ringan lagi, sedekah ringan lagi, semuanya tuh jadi enak semuanya. Tapi kan iman naik turun, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, mulai turun lagi. Habib Ali lagi nih. Jalan lagi dah mereka, temu lagi sama Habib Ali. Itu Habib Ali. Sehingga sekalian saya muliakan, penasaran. Saudaranya nih heran, nih Ali nih dapat derajat tinggi kayak begitu tuh dari apa? Apa gitu? Apa bedanya gitu? Ali dengan kami nih. Satu hari ada saudaranya ngintip. Satu wali juga, saudara-saudaranya nih orang-orang mulia juga. Dia pengen lihat gitu. Habib Ali lagi buka baju, yang ngelihat kayak mau pingsan rasanya ketika dia melihat Habib Ali lagi buka baju atas ya, nggak semua auratnya, baju atas nih, pas dia lagi buka aliran darahnya bertulis La ilaha illallah. Iman mengalir bersama dengan seluruh aliran darahnya. Kalimat La ilaha illallah mengalir dalam seluruh tubuhnya. Saudaraku sekalian, Allah kayak lagi mau ngasih tahu nih loh bedanya Ali bin Abu Bakar Sakran dengan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun yang lain-lain semua mulia, tapi ini punya keistimewaan tersendiri. Otaknya selalu saja menggemakan la ilaha illallah. Hatinya selalu saja menggemakan la ilaha illallah. Lisannya selalu saja mengucap kalimat la ilaha illallah. Pandangan matanya melihat segala sesuatu mengingatkannya kepada la ilaha illallah. Pendengarannya mendengar sesuatu dan mengingatkannya kepada la ilaha illallah. Hingga seluruh aliran darahnya, bahkan kulitnya, bahkan selnya, semuanya la ilaha illallah. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau nih orang kayak begini nih. Kalau kemudian nulis sesuatu sebagai nih akidah kita nih, kita percaya. Betul? Kita percaya. Bukan kita ngikutin orang-orang yang kalau kita cari, kita tanyain ente ngikutin siapa? Ana ikutan Mbak Google. Ilmu yang tidak jelas nisbatnya. Ilmu dari orang-orang yang belum sampai kepada Allah SWT. Bu, Kak, Dek, Nak, siapapun dari kita nih, kalau kita mau ditunjukkan ke satu jalan, kan enaknya sama orang yang udah pernah nyampe. Betul gak? Saya tunjukin yuk. Rumah ke rumahnya, misalnya jalan ke Keramat Kuitang. Kata orang nih, ya. Ketika ada orang bilang, saya pengen ziarah nih keluar Batang. Tunjukin saya dong jalannya. Oh iya, oke. Ayo saya tunjukin jalannya. Kita kan nanya kan, kamu pernah gak keluar Batang? Belum pernah. Kalau belum pernah nyampe ngapain nunjukin, halo. Kita itu seneng ditunjukin sama yang udah pernah sampai. Nah ini beliau nih, salah satunya. Yang sudah sampai kepada Allah SWT. Diridhoi Allah, disayangi Allah, dicintai Allah. Dibahagiakan Allah hidupnya dunia hingga akhirat. Mereka adalah para kekasih-kasih Allah SWT. Yang Allah berfirman tentang mereka, ala
Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kasih Allah, mereka tidak pernah bersedih hati dan tidak pernah ketakutan terhadap hal apapun. Gak pernah sedih, gak pernah takut. Ya gimana mau sedih, gimana mau takut? Mereka hidup bersama dengan Allah. Takut dari apa? Bukankah semua ada dalam kendali Allah? Mereka gak pernah sedih, kenapa? Karena mereka hidup bersama dengan Allah, pemilik kebahagiaan yang utuh. Karenanya Allah membahagiakan mereka sebahagia-bahagianya. Dunia sudah serasa surga bagi mereka sebelum surga nantinya. Para wali-walinya Allah SWT.